Di film Iron Man 2 ada adegan di mana Tony lagi dealing with sebuah mesin yang akhirnya ngelahirin sebuah partikel baru buat reaktornya. Nah, itu versi mini mesinnya, dan di dunia nyata mesin itu ada yang jauh lebih besar, dan mesin itu menemukan partikel Tuhan. So, apa cerita di balik partikel Tuhan ini? Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Partikel Tuhan merupakan partikel subatom yang memainkan peran penting dalam mekanisme massa partikel. Partikel ini adalah partikel yang sangat kecil dan berperan penting dalam memberikan massa kepada partikel lain di alam semesta. Dalam penelitian dan perhitungan matematis, ilmuwan Peter Higgs dan para koleganya mengusulkan keberadaan partikel ini pada tahun 60-an. Mereka mengajukan teori bahwa partikel tadi, yang akhirnya diberi nama boson Higgs, mungkin benar-benar ada dalam alam semesta dan bisa menjelaskan asal-usul dari massa partikel lain. Namun baru beberapa dekade kemudian partikel ini akhirnya ditemukan. Para ilmuwan yang menggunakan sebuah alat yang sangat besar dan kuat dan canggih yang disebut Large Hadron Collider (LHC) di CERN dekat Jenewa di Swiss. LHC adalah akselerator partikel yang sangat besar dan kompleks. LHC berbentuk lingkaran yang berdiameter sekitar 27 km, sehingga mesin ini diletakkan di bawah tanah di sekitar perbatasan Prancis dan Swiss. Akselerator ini digunakan untuk mempercepat partikel subatom seperti proton dan ion berat hingga kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Selanjutnya, partikel-partikel ini diarahkan untuk bertabrakan di titik-titik tabrakan di dalam mesin LHC tadi, di mana instrumen detektor itu digunakan untuk mempelajari hasil tabrakan tadi. Nah, dalam satu eksperimen di LHC pada tanggal 4 Juli 2012, ilmuwan di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir mengumumkan bahwa partikel boson Higgs akhirnya telah ditemukan. Dengan kata lain, keberadaan partikel Tuhan sudah terbukti ada. Partikel ini nama aslinya adalah boson Higgs, yang dinamai dari si penemunya. Sedangkan istilah partikel Tuhan itu merupakan julukan populer yang diberikan untuk partikel boson Higgs. Istilah ini berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh Leon Lederman, yang juga seorang fisikawan. Awalnya dia bermaksud menyebutnya sebagai goddamn particle, karena sifatnya yang sulit dideteksi. Tapi sebelum bukunya terbit, perusahaan penerbit meyakinkan Lederman untuk mengubah judul bukunya dari goddamn particle menjadi God's particle. Pemilihan nama ini menyebabkan beberapa kontroversi dan kritik, baik dari komunitas ilmiah maupun masyarakat umum. Beberapa berpendapat bahwa nama tersebut dapat menyesatkan atau dapat ditafsirkan sebagai hubungan antara boson Higgs dan konsep agama. Padahal itu bukan maksud para ilmuwan yang terlibat. Sehingga penting untuk dicatat bahwa banyak fisikawan dan ilmuwan tidak menyukai istilah ini. Penemuan boson Higgs atau partikel Tuhan tadi memiliki implikasi yang signifikan dalam bidang fisika. Penemuan ini membantu menjelaskan bagaimana partikel dasar memperoleh massa. Menurut teori yang dominan, partikel memperoleh massa dengan berinteraksi dengan medan Higgs yang terkait dengan boson Higgs. Penemuan ini mengkonfirmasi keberadaan medan Higgs dan memberikan dukungan penting untuk model standar fisika partikel. Memahami boson Higgs dan medan Higgs berkontribusi pada pengetahuan kita tentang blok bangunan dasar alam semesta. Hal ini memungkinkan ilmuwan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang struktur dan perilaku materi. Selain itu, pengetahuan ini dapat memiliki aplikasi praktis, seperti kemajuan dalam teknologi dan penelitian medis. Nah, terus gimana dengan bukunya si Leon Lederman ini? Leon Lederman akhirnya menerbitkan buku dengan judul Partikel Tuhan, Jalan Menuju Fisika Terbesar. Buku ini diterbitkan pada tahun 1993 dan memaparkan penjelasan tentang fisika partikel dan penemuan boson Higgs. Buku Partikel Tuhan oleh Leon Lederman cukup sukses dan mendapatkan sambutan luas dari pembaca dan komunitas ilmiah. Buku ini memenangkan penghargaan buku ilmiah terbaik tahun 1993 dan dikenal karena gaya penulisan yang jelas dan menghibur yang memudahkan pemahaman mengenai fisika partikel kepada pembaca yang tidak memiliki latar belakang ilmiah. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah partikel Tuhan sebagai judul buku ini tadi memicu kontroversi dan perdebatan di antara komunitas. Beberapa fisikawan tidak menyukai penggunaan istilah tersebut karena dianggap terlalu dramatis atau membingungkan bagi publik yang tidak terbiasa dengan konsep ilmiah yang rumit. Namun secara keseluruhan, justru buku inilah yang membantu meningkatkan minat dan pemahaman publik terhadap fisika partikel, meskipun tetap terdapat perdebatan tentang keputusan pemilihan nama yang digunakan. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.